Abdul Somad merasa dirinya besar. Kenapa merasa dirinya besar? Disambut pakai karpet merah, baru dibeli nampaknya. Saya mau menginjakkan sepatu berlumpur ke atas karpet merah, ini berat kaki saya. Seumur-umur saya ceramah ini, baru inilah pakai karpet merah. Biasanya karpet hijau, itu pun dipinjam dari jamaah. Merah. Disambut ibu-ibu. Dalam waktu turun dari mobil tadi, dalam hati saya, berapa bulan lah ibu ini latihan, lengkap dengan seragamnya. Maka datanglah rasa bangga dalam diri Abdul Somad. Akulah yang paling hebat. Disambut dengan rebana, disambut dengan grup nasyid ibu-ibu, disambut dengan, padahal ini sudah bulan Safar, bulan September, tapi bendera kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus masih terpasang. Entah bendera 17 Agustus kemarin atau memang baru dipasang untuk menyambut Abdul Somad dengan Habib Rifki. Datang angkuhnya, datang sombongnya, bersama rombongan Bapak Wakil Bupati yang dipilih oleh rakyat selama 2 periode. Bayangkan itu, luar biasa. Datang angkuhnya, datang sombongnya. Maka dengan Allahu Akbar, ruhnya sedang ditundukkan. Bukan kau yang besar Abdul Somad, Allahu Akbar, Allah yang besar. Ini ruh kita ini kalau tidak ditundukkan dengan Allahu Akbar, dia akan, apalagi sampai ini dikasih meja, dikasih. Saya terus terang berat saya duduk di sini. Kenapa? Mestinya kursinya sama dengan kursi Habib Rifki. Ini kursi saya dikasih pakai busa, kursi Habib Rifki dikasih biasanya. Ini ujian ini terus terang. Lama-lama kalau saya dibuat begini bisa jadi Fir'aun saya. Merasa diri, merasa. Itulah maka ruh ini mesti ditundukkan. Yang besar itu engkau, Allahu Akbar. Diulang lagi, Allahu Akbar kabira. Yang layak dibesarkan, diagungkan, dimuliakan hanya Allah. Maka orang kalau betul sholatnya dia tak sombong, dia tak angkuh. Tengok Pak Wakil Bupati, tengok Pak Polisi. Untuk jadi tes polisi itu bukan mudah, bukan senang. Untuk bisa duduk jadi wakil bupati itu kampanyenya berapa TPS. Duduk beliau di lantai, sama dengan Bapak, tidak pakai karpet, tidak pakai alas. Duduk. Kalau Bapak masuk angin, Pak Wakil Bupati pun masuk angin, sama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Supaya kita jangan gila hormat, minta dipuji-puji, yang layak dipuji cuma dia. Walhamdulillahi katsira. Ini Abdul Somad sudah dipuji-puji ini. Bagaimana cara orang Gelela memuji Abdul Somad? Ditulis besar-besar, Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA, PhD. Hampir kena kepala saya lagi titel ini panjang. Saya tadi duduk di depan, diminta supaya Ustadz tolong izin mundur. Kenapa Pak? Ini baleho mau kita turunkan. Saya pun duduk sini, saya tengok. Tiba-tiba saya tengok baleho itu turun. Pakai remote ini. Tak nampak saya, rupanya pakai benang pancing. Turun pelan-pelan. Masya Allah. Ada orang Yahudi membunuh 99 orang. Bertanya ke pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Tuhan tidak mengampunkan dosamu. Kau masuk neraka jahanam. Dicabutnya pisaunya. Kalau begitu kaulah yang ke-100. Mati. Dia pikir, untuk apa aku lagi hidup? Bagus ku genapkan kau jadi 100. Mati langsung.
dalam Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada bismillahirrahmanirrahim, sudah lama dunia ini kosong. Hanya tinggal ulama-ulama, habib-habib dan orang-orang soleh saja. Kita ini pelaku dosa semua, Bapak Ibu. Abdul Somad ada dosanya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Ini diantara kita semua subuh nih, siapa yang paling banyak ngomongnya? Dalam hati Bapak Ibu, Ustaz Somad ini paling banyak ngomong. Kalau dibuka YouTube, dia aja isinya bercakap. Jamaah tak ada ngomong. Jamaah paling senyum, kiki. Nah, itu kan kedengaran suaranya. Kita ini banyak dosa. Kenapa Allah masih kasih kita hidup? Kenapa Allah masih kasih kita bernafas? Kenapa Allah masih beri kita rezeki makan? Karena bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tahu Allah kasih makan, kasih hidup, kasih anak, kasih istri, dibuatnya tanahmu subur, tanam-tanaman, gemah ripah, lojnawi, tongkat dan batu jadi tanaman, maka setelah itu kau puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kau puji dia? Karena dia kasih dan sayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Hebatkah dia? Dia penguasa dari segala yang berkuasa. Maliki yaumiddin. Makanya Nabi itu kalau membaca putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Putus-putus. Namanya waqaf. Ada orang baca langsung terus? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam tarawih. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Tak salah. Tapi sunnah Nabi putus-putus. Yang Fatihah satu nafas tadi boleh dicoba, tapi kalau ragu jangan, khawatir putus, tak bersambung lagi. Kenapa putus-putus? Karena sedang berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku, maka ku buat dia terpuji di bumi dan di langit. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku sedang memuja-muja aku, maka ku buat hati manusia memuliakan dan mengagungkan dia. Maliki yaumiddin. Majadani abdi, hambaku memuliakan aku, ku buat dia mulia di antara hamba-hambaku yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku menyembah aku, hambaku meminta kepadaku, walahu mas'al, dia akan kuberikan apa yang dia minta. Ustaz, katanya Allah memberikan apa yang kita minta. Kenapa saya minta tidak pernah diberikannya? Kau minta apa? Minta mobil baru. Ada anak kecil minta pisau sama emaknya. Anak umur 5 tahun, emaknya sedang motong-motong cabai. Masa? Mak, minta pisau, minta pisau, minta pisau. Kira-kira emak-emak ngasih pisau enggak ke anak umur 5 tahun? Tidak. Dia tidak kasih pisau itu bukan berarti dia tidak sayang. Justru karena sayangnya itulah maka pisau itu tak dia kasih. Karena pisau ini kau belum cukup umur. Itulah kenapa bapak belum diberi Allah mobil baru. Karena kalau diberinya mobil baru nanti akan meningkat kepada bini baru. Bapak yang ketawa di sini hati-hati pulang. Karena melewati mereka.
Mereka di luar sudah siap-siap, awas kau bang. Yang layak dipuji bukan engkau Abdul Somad. Yang layak dipuji itu walhamdulillahi katsira. Yang suci, yang bersih, yang tak ada noda, yang tak ada dosa hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa ini tak pernah dibaca Nabi. Doa Allahu Akbar kabira tak pernah dibaca Nabi. Allah mengajar, Nabi mengajarkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahu Akbar kabira tak pernah diajarkan Nabi. Ketika Nabi sedang salat, ada seorang laki-laki di belakang makmum membaca itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Aku dengar ada orang yang baca Allahu Akbar kabira. Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Ana, saya, aku yang membaca ya Rasulullah. Aku lihat futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun mendengar doa yang kau baca Allahu Akbar kabira. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab khalifah yang kedua punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar hadis ini. Maka apa kata beliau? Sejak aku mendengar hadis ini, aku tak pernah meninggalkan sekalipun dalam salatku Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu barulah wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya itu artinya aku hadapkan wajahku. Ini pernah ada orang nanya ke saya, Ustaz, katanya wajjahtu wajhiya itu aku hadapkan wajahku ke wajah dia. Apanya kau ini belajar di mana? Wajjahtu aku hadapkan wajhiya wajahku. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada pejabat. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada orang kaya. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada polisi, tentara. Aku tidak menghadapkan wajahku ke Pak Satpol PP. Aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan mereka semua. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan dulu kepada Allah. Setelah kita serahkan kepada Allah, barulah kita berkata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau ada orang yang imunnya lemah, membaca iftitah ini imunnya menjadi kuat. Kalau imunnya kuat karena imannya mantap, maka Covid lari tunggang langgang pulang ke Wuhan. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini semua imannya kuat. Imunnya kuat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pegawai-pegawai di kantor lesu, letoy, lemah, loyo, lunglai. Umur 25 tahun, tapi bawaan macam 75. Maka diundanglah dari Jakarta motivator nasional. Dibawa acaranya di ballroom hotel. Pakai audio visual, suara menggelegar. Semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, loyo. Karena semangatnya dari luar. Kita semangat kita bukan karena motivator. Semangat kita bukan karena audio visual, bukan karena hotel. Semangat kita berangkat dari dalam. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Jangan duakan dia dengan pokok kain. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan gunung bukit. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan laut, sungai, danau. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan dukun, tuyul, mbakyul, nyiblorong.
Nyiroro Kidul. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Dia yang memberikan namamu. Siapa namamu? Muslimin. Hanya saja nama kita ini semua huwa sammakumul muslimin. Hanya saja setelah sampai ke dunia ini macam-macam namanya. Ada namanya Abdul Somad, ada namanya Habib Rifki, ada namanya Pak Mukhlis Wakil Bupati. Tapi kita semuanya adalah muslimin, berserah diri kepada Allah. Ini menguatkan ruh. Oh, itu arti doa iftitah itu Pak Ustadz. Ya, kenapa selama ini saya tidak merenungkan isi iftitah saya? Ya gara-gara minyak panas tadi. Allahu Akbar. Jadi yang salah itu bukan kita, yang salah itu adalah minyak panas. Macam kumur-kumur saja dia baca. Jangan sampai nanti buku kita dicerahkan, dikasih malaikat buku kita di akhirat. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Diberikanlah buku catatan amal. Kita bacalah buku catatan amal kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Isinya bukan iftitah, kumur-kumur, 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 kumur-kumur. Loh, malaikat. Subuh aku baca iftitah, zuhur aku baca iftitah, maghrib aku baca iftitah. Kenapa catatannya kumur-kumur? Kata malaikat, ku tengok kau kumur-kumur aja. Mari kita renungkan bacaan iftitah kita. Setelah itu barulah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha membalas. Allah itu bisa mengazab. Tapi Allah tidak mau pezina, pemabuk, pelakor putus asa. Dosa-dosamu yang masa lalu, masa lampau, jangan bersedih, karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Itu yang pertama. Ayat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hai penjudi, hai pezina, hai pemabuk, hai pesakau, hai yang putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa. Jangan sampai anak kita bertanya kita tak tahu. Ayah. Ya, tadi kenapa Pak Imam Bilal baca Qul Huwallah 3 kali waktu tahlil? Entah, dari dulu memang begitu. Satu Qul Huwallah macam sepertiga Quran. Dibacanya 3 kali berarti dapat pahala macam khatam Quran. Tapi jangan gara-gara itu tak pernah buka Quran. Kenapa kita tak pernah buka Quran? Kita kan udah sering khatam Quran. Kapan itu? Qul Huwallah 3 kali. Motivasi. Kenapa Qul Huwallah yang dibaca? Rakaat pertama qobliyah subuh. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Supaya akidah anak-anak kita kuat. Sekali Allah tetap Allah, anak cucu cicit kita sampai hari kiamat tetap Qul huwallahu ahad. Esa, tunggal, tak bercabang, tak berbilang. Memintanya kepada siapa? Allahus samad, memintanya kepada dia. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dia tak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang selevel, yang setara, yang sama dengan dia. Kalau kau mimpi, dalam mimpimu ada sesosok, sebentuk, segambar, bersuara, berbunyi, berkata dia, aku adalah Tuhan. Berhentilah kau sholat. Itu bukan Tuhan, itu hantu guys.